Bab 373. Bertemu Haris lagi. Keduanya cocok dan hampir memiliki pemikiran yang sama. Keesokan harinya, Erikin bersiap untuk meninggalkan kota M. Meskipun kakek Su lebih berharap untuk menargetkan pengembangan pada bagian selatan, tetapi Erikin masih ingin mencabut semua rancangan keluarga Su di utara sedikit demi sedikit. Setelah meninggalkan kota M, Erikin kembali ke kota B dulu, karena Bella Fang masih menunggunya di apartemen. Saat tiba di kota B, hari sudah malam. Erikin merasa dia sedang diawasi begitu dia keluar dari mobil. Ada sebuah tatapan yang tajam yang diam-diam menatap Erikin dalam kegelapan. Namun, Erikin tidak terburu-buru untuk mengagetkan musuhnya. Selama Grand Superior Master tidak keluar, Erikin bisa dikatakan tidak terkalahkan, dan dia tidak takut pada siapapun. Dia naik taksi ke apartemen. Di apartemen, Bella Fang sedang menunggu Erikin selama berhari-hari. Dia menelepon Erikin beberapa kali, tetapi teleponnya terus mati, dan Bella Fang yang tidak mendapatkan kabar apapun menjadi semakin panik. Dia selalu merasa ada sesuatu yang terjadi pada Erikin. Ceklek. Pintu dibuka saat ini. Saat melihat Erikin, Bella Fang menerkam Erikin seperti anjing kecil yang melihat pemiliknya. Dia berkata dengan cemas, "Pergi kemana kamu? Apa kamu tahu aku mengira kamu sudah mati? Kenapa tidak menjawab telepon?" Erikin menurunkan Bella Fang dari tubuhnya. Dia tidak menjawab pertanyaannya, melainkan bertanya balik, kapan sekolah dimulai. Bella Fang tertegun dan berkata, "Masih banyak hari yang tersisa, ada apa?" "Baiklah, besok aku akan menemanimu ke sekolah untuk melakukan prosedur pendaftaran. Mulai sekarang kamu tinggal di sekolah saja," kata Erikin tanpa ekspresi. Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan ke sofa dan duduk, dan Firefox dengan cepat melompat ke telapak tangan Erikin. "Kenapa aku merasa kamu aneh?" tanya Bella Fang dengan suara yang rendah. Erikin tetap tidak berbicara. Dia menutup matanya sedikit, dan tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. "Karena kamu sudah kembali, apakah kamu telah menang? Apakah Jack Su kalah?" tanya Bella Tang dengan hati-hati sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Erikin meliriknya dan mengangguk sambil berkata, "Iya. Bagaimana dengan Kak Vinola dan Kakek Su? Apa kamu membawa mereka pulang?" tanya Bella Fang dengan cepat. Ketika menyebut Vinola Su, hati Erikin merasa sakit lagi. "Vinola?" Erikin membuka mulutnya dan tidak tahu harus bagaimana mengatakannya pada Bella Fang. "Ada apa dengan Kak Vinola? Katakan padaku," tanya Bella Fang dengan sedikit panik. Pada saat ini, sebuah sosok melintas melewati pintu. Alis Erikin sedikit mengernyit. Dia melepaskan kerohaniannya, dan kemudian menangkap beberapa sosok di dekat apartemen. Salah satunya memiliki setidaknya kekuatan Superior Master level 6, dan dua lainnya adalah level awal Superior Master. Dengan level seperti itu, apa mereka datang untuk cari mati? Erikin perlahan bangkit, lalu menoleh untuk melihat Bella Fang, dan berkata, "Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Tetaplah di kamar dan jangan keluar." Setelah melemparkan kata-kata itu, Erikin pun keluar dari apartemen. Beberapa sosok itu masih tidak muncul, melainkan bersembunyi di tempat kegelapan, dan terus mengikuti Erikin. Erikin pergi ke tempat yang tidak ada orang sebelum menghentikan langkahnya. "Tidak ada orang di sini, keluarlah," kata Erikin dengan perlahan. Setelah mengatakan itu, sosok tinggi perlahan keluar dari kegelapan. "Kamu telah menyadariku," kata orang itu dengan sinis. Erikin menyipitkan matanya dan mengerutkan keningnya sambil berkata, "Haris, apa yang kamu lakukan di sini?" Betul, yang bersembunyi di kegelapan itu adalah pelindung besar keluarga Su, yaitu Haris. Sebelumnya, dia mencoba untuk membunuh Erikin, tetapi dihentikan oleh Hanson. Sekarang Erikin telah mengalahkan Jack Su, dan Haris pun muncul kembali. Saat ini, Haris dipenuhi dengan aura pembunuh, dan dia tidak menyembunyikannya sama sekali. "Apakah Louis Su yang menyuruhmu datang?" tanya Erikin dengan tenang. Haris berkata dengan sinis, "Aku datang sendiri." "Kamu ingin membunuhku?" kata Erikin sambil meliriknya. "Benar," kata Haris sambil mengangguk tanpa ragu.
Aku tidak mengerti, kata Erikin dengan tatapan tajam. Kamu telah diusir dari keluarga Su, kenapa kamu masih ingin membunuhku? Apa ada kebencian dan dendam yang dalam di antara kita berdua? Haris mendengus dengan sinis dan berkata, ini adalah misiku. Karena aku telah makan makanan keluarga Su, aku tentu harus bekerja untuk keluarga Su. Pergilah, kata Erikin sambil menggelengkan kepalanya. Kamu seharusnya tahu dengan sangat jelas bahwa kamu sekarang bukanlah lawanku. Haris berkata dengan sangat marah, lalu apa? 8 pelindung keluarga Su, dan 7 diantaranya tewas dalam pertempuran. Bagaimana aku bisa bertahan hidup di dunia ini? Erikin, hari ini kamu yang mati atau aku yang mati? Begitu mengatakan itu, Haris mengepalkan tangannya dengan kekuatan yang sangat kuat dan meninju Erikin dengan ganas. Erikin berdiri diam di tempat. Dia tidak bergerak atau bahkan bersembunyi. Pukulan itu mengenai dada Erikin dengan kuat dan mengeluarkan suara yang sangat tajam. Kekuatan yang sangat besar kembali menyerangnya. Haris hanya merasa pergelangan tangannya mati rasa, dan otot serta tulangnya menerima dampak yang sangat luar biasa. Kamu tidak bisa menyakitiku, jadi bagaimana bisa kamu membunuhku? Kata Erikin sambil memandang Haris dengan tatapan yang dingin. Haris berkata dengan sinis, fisik emas ajaib memang tak terkalahkan di dunia ini, dan memang pantas disebut seperti itu. Fisik emas ajaib, apa itu? Tanya Erikin dengan curiga. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata itu. Tanyakan pada Raja Neraka di bawah sana. Teriak Haris. Seluruh kekuatan di tubuhnya melonjak, dan sekumpulan tinju kombinasi yang sangat kuat pun menyerbu keluar. Semua teknik 36 set tinjunya itu mengenai tubuh Erikin, tetapi tetap tidak bisa mengguncang tubuh Erikin yang kuat. Aku sudah bilang, kamu tidak bisa membunuhku, kata Erikin dengan sinis. Kamu adalah adik Hanson, dan aku tidak ingin membunuhmu. Berhenti bicara omong kosong. Aku tidak butuh belas kasihanmu, jika kamu tidak membunuhku, aku yang akan membunuhmu. Kata Haris dengan marah. Erikin menyipitkan matanya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, cahaya keemasan pun muncul, dan tiba-tiba menghantam dada Haris dengan pukulan yang kuat. Seluruh tubuh Haris tiba-tiba terlempar. Dadanya melengkung ke dalam, dan tidak tahu berapa pohon yang hancur untuk menstabilkan sosoknya itu. Erikin melangkah maju dan mendarat di depan Haris dalam sekejap mata. Kamu adalah orang yang berbakat, kata Erikin perlahan, kamu adalah pria yang menegakkan keadilan dan cukup kuat. Lebih baik kamu ikut denganku. Jangan bermimpi. Kata Haris sambil menopang tanah untuk berdiri, jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Baik, kata Erikin menyetujuinya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, lalu dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang, dia menamparkan kepala Haris dengan telapak tangannya. Terdengar suara, plak. Depan mata Haris tiba-tiba menjadi gelap, dan dia pun jatuh ke tanah. Erikin memandang Haris yang jatuh ke tanah dengan dingin. Kemudian, dia menggendong tubuh Haris dan berjalan menuju apartemen. Erikin tidak membunuhnya. Sekarang adalah waktu di mana dia kekurangan orang, dan Haris adalah orang berbakat langka yang cukup menegakkan keadilan. Saat ini, beberapa sosok yang tersembunyi di kegelapan pun menghilang dengan tenang tanpa meninggalkan jejak. Erikin meliriknya, lalu mendengus dengan sinis, dan tidak mengejarnya. Erikin sudah memiliki pemahaman umum tentang identitas orang-orang itu. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.